Oke, terima kasih ya untuk kesempatan kali ini kita bisa bertemu lagi di mata kuliah manajemen keuangan. Oke, kita tahu manajemen keuangan itu ada 14 pertemuan, banyak sekali. Nah, ini sudah pertemuan ketiga. Tapi saya hanya ingin mereview beberapa hal. Oleh karena itu saya minta satu orang maju ke depan. Oke, Anton silakan maju ke depan. Oke. Oke. Oke, Anton sudah di depan ini ya. Oke, kita mulai ya teman-teman ya. Anton, pernah nggak kamu mempunyai pengalaman di dalam mengatur keuangan kamu? Oke, Anton sekarang mahasiswa kan? Nah, Anton di sini punya dana ataupun uang yang diberikan oleh orang tua setiap hari ataupun setiap bulannya. Nah, supaya Anton bisa memenuhi kebutuhan Anton, termasuk juga untuk beli makan di kampus ya di siang hari, kemudian beli snack ketika Anton pengen makan sesuatu, Anton perlu pengaturan. Nah, manajemen keuangan demikian halnya. Nah, manajemen keuangan itu terdiri dari dua kata. Pertama itu manajemen dan itu keuangan. Kita ketahui manajemen itu adalah pengaturan. Nah, keuangan itu sendiri kita ketahui ya seperti keuangan ya. Jadi pengaturan keuangan itu dilakukan oleh semua orang termasuk juga Anton dan juga perusahaan. Demikian juga buat teman-teman yang ada di kelas ini. Jadi pengaturan itu tidak hanya melulu di perusahaan. Kita sebagai orang manusia awam itu punya juga konsep untuk mengatur keuangan kita. Oke. Lanjutkan lagi ya teman-temannya, termasuk Anton di depan. Untuk Anton sendiri, saya pernah menjelaskan mengenai konsep antara agen dan juga prinsipal ataupun prinsipal. Nah, di perusahaan itu pasti mempunyai agen dan prinsipal ya teman-teman ya. Nah, agen itu apa? Bukan agen di SPBU ya, bukan agen di tempat kita beli bensin ataupun beli solar, bukan ya teman-teman. Bukan agen gas juga, bukan ya Anton ya. Oke. Nah, agen ini yang dimaksudkan adalah orang yang diberikan upah untuk mengelola perusahaannya. Oke, untuk memanajemen organisasinya. Sedangkan prinsipal itu adalah orang yang punya perusahaan, pemilik perusahaan ya Anton ya. Pemilik perusahaan dan juga ownernya perusahaan. Nah, oleh karena itu teman-teman, di dalam konteks perusahaan, dua hal ini harus saling berkaitan. Jika terjadi konflik di antara mereka, itu akan menjadi konflik interest. Itu akan membuat perusahaan itu mungkin tidak akan berkembang. Ya. Perusahaan berkembang ketika apa? Ya, ketika apa Anton? Ketika nilai perusahaan meningkat. Ya. Nilai perusahaan itu diukur dari apa? Penghasilan laba. Nah, laba ini diperoleh dari mana? Ya. Dari operasional perusahaan. Operasional perusahaan itu dari mana? Ya. Dari dana-dana ataupun modal yang sudah dikelola. Oleh karena itu untuk materi ketiga ini ya teman-teman ya, dan juga Anton di sini ada materi mengenai struktur modal. Kita lanjutkan. Struktur modal ya benar itu terdiri dari dua kata, struktur dan modal. Ya. Berarti ini berkenaan dengan komposisi ya modal yang dipakai oleh perusahaan ataupun organisasi. Ya. Jadi modal itu ya Antonnya dan juga teman-teman di sini itu bukan hanya dari internal saja. Modal itu bisa dari eksternal. Bukan dari perusahaannya saja, tapi bisa dari luar perusahaan. Ya, ada modal internal dan ada modal eksternal. Modal internal itu bisa dari si ownernya ya, si pemiliknya, si prinsipalnya. Oke. Kemudian bisa dari laba yang ditahan, laba tahun lalu. Ya, Anton dan teman-teman di sini ya. Kemudian untuk modal eksternal itu bisa berupa apa aja? Bisa utang, bisa penerbitan obligasi, ataupun sampai saham teman-teman. Ya, Anton ya.
Nah, di dalam konsep struktur modal itu ada beberapa teori. Yang terkenal itu adalah teori irrelevant teori dan juga relevan teori. Ya, irrelevant teori ini 1958 munculnya teori ini. Ya, dimunculkan oleh Modigliani dan Miller ataupun disingkat dengan teori MM1. Ya, Antonia, irrelevant teori ini dimaksudkan apa? Ya, bahwa tidak ada pengaruh struktur modal ataupun debt leverage terhadap nilai perusahaan. Ya, namanya irrelevant. Ya, tidak ada relevannya gitu. Jadi kelas ya, di sini Anton dan juga kelas. Teori pertama ini awalnya munculnya struktur modal teori. Ya. Kemudian yang kedua itu konsep yang dihasilkan oleh Modigliani Miller juga di tahun 1960-an, ya, sekitar 3 tahun atau 4 tahun setelah ada teori MM1, menyatakan relevan terhadap nilai perusahaan. Makanya sering disebut dengan relevan teori. Oke, sampai di sini paham ya Anton ya dan juga teman-teman kelas. Oke, saya persilahkan duduk lagi. Oke, untuk konsep yang ketiga ya, teman-teman pasti akan dengar dan sering dengar. Apalagi teman-teman ingin konsentrasi keuangan. Siapa yang ingin konsentrasi keuangan? Iya, banyak sekali ya teman-teman ya. Terima kasih ya, saya agak gimana ya, kagum ya, salut ya, lihat teman-teman senang dengan keuangan. Oke ya, Mas Bani, bisa maju ke depan nggak? Oke, silahkan maju ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, setelah kita paham ya, di tahun 1958 itu muncul irrelevant teori, kemudian tahun 1960-an itu muncul relevan teori. Ya, ada unsur struktur modal yaitu antara debt leverage terhadap equity, ya, itu sudah diteliti saat itu. Nah, selanjutnya unsur struktur modal ini ya ada juga keterbatasannya. Makanya muncul teori selanjutnya itu mengenai teori trade off. Ya. Ketika kita pakai utang ataupun leverage, ya, itu ada batas maksimumnya, teman-teman. Ya, ada trade off-nya. Oleh karena itu, teori selanjutnya itu disempurnakan dengan teori trade off. Oke. Selanjutnya setelah teori trade off itu masuk teori pecking order ya. Dan juga Mas Bani pecking order, namanya pecking order. Ya, ada tahapan yang perlu diperhatikan di dalam mengkombinasikan struktur modal. Ya, tidak boleh besar utang, tidak boleh juga besar obligasi, tidak boleh juga besar sahamnya gitu. Jadi perlu ada konsep komposisi yang benar. Kita pahami di dalam resiko juga ya dan juga penimbulan biaya di dalam modal. Ya, cost of capital itu harus diamati juga ketiga unsur tadi yang saya sebutkan. Pertama itu utangnya, kemudian obligasinya, kemudian yang ketiga itu mengenai sahamnya gitu. Jadi teman-teman, secara jelas konsepnya ketika teman-teman ingin mengekspansi ataupun memperluas perusahaan, jika teman-teman nanti jadi manajer keuangan ya, teman-teman harus ikut hitung cost of capitalnya, biaya modalnya ya Mas Bani ya. Jadi tidak boleh sembarang aku pengen untuk menjual saham atau menerbitkan saham, aku mau mengekspansi ke Eropa gitu. Gak bisa sembarangan, kita harus hitung dan ukur dulu ya cost of capitalnya. Nah, ini yang disebutkan dengan teori pecking order. Namanya pecking order oleh karena itu punya mana dulu yang kita maksimalkan. Pertama utang, itu tahapannya ya. Kedua itu penerbitan obligasi, kemudian ketiga itu penerbitan saham. Ya. Setelah itu semua sudah terpenuhi, dana yang kita peroleh itu akan menjadi dana operasional kita dalam mengembangkan perusahaan. Ya teman-teman ya. Oleh karena itu untuk kelas kita ini akan lebih baiknya jika teman-teman memahaminya dengan membaca buku lebih banyak lagi.